Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 6 ayat pertama sampai dengan ke-6 dan 16 sampai 21. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Ingat, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dilanjutkan ayat 16. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun, kumpulkanlah bagimu harta di sorga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Hosana. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari yang istimewa. Rangkaian sepanjang hari dari pagi sampai dengan malam hari ini. Pagi-pagi kita sudah diingatkan untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab kita. Kewajiban kita sebagai warga negara. Untuk menentukan pilihan. Lalu sesudah itu kita menikmati hari-hari yang ada diwarnai dengan mungkin sebagian ada yang masih tergenang air,
Tapi ada yang bisa jalan keluar rumah menikmati betapa lenggangnya siang hari ini. Dilanjutkan dengan berbagai acara diskon mungkin ya, yang sudah nyoblos dengan bukti tinta di jari. Menikmati kebersamaan dengan merayakan Valentine Day pada hari ini, hari kasih sayang. Bersyukurlah ya, Valentine kali ini tidak dihebohkan dengan berbagai larangan haram dan seterusnya. Barangkali mesti ada pemilu mungkin ya, supaya isu itu tidak ada, supaya tidak dieksploitasi. Dan malam hari ini kita berkumpul di sini untuk mengingat kembali dan diingatkan akan makna pertaubatan, kehidupan ibadah kita, kesalehan kita. Saudara-saudara, tema hari ini adalah tentang kesalehan senyap. Mungkin kita menghayatinya ya, yang datang juga senyap sedikit. Saya tidak tahu yang di rumah melalui Zoom ini ada berapa orang, Daniel, yang mengikuti? 7. Ya, untuk yang di rumah kita sama-sama mengikuti ibadah saat ini. Saudara-saudara, kenapa sih kesalehan itu harus senyap? Bagaimana mungkin di tengah dunia yang semakin bejat, saya menggunakan istilah itu sengaja, karena memang demikian. Orang mengikuti ibadah semakin giat, iya. Semakin menampilkan identitas, pakaian, lalu ornamen itu di ruang publik. Tetapi nyatanya kejahatan, dunia yang semakin bejat ini bukan semakin baik. Kian hari, kian kita menyaksikan pelanggaran-pelanggaran hukum terjadi di depan mata kita. Contoh yang sangat-sangat sederhana saya sering kali ungkapkan adalah bagaimana kita menaati ketertiban berlalu lintas saja susah. Dulu ketika saya pertama kali bisa menaiki sepeda motor, melanggar itu lewat marka garis itu begitu rupa berdebar-debar. Sekarang orang menyerobot lampu merah udah biasa saja. Dulu sangat sulit untuk menemukan tindakan kejahatan di pasar, di jalan. Sekarang betapa terbukanya kejahatan ini dipertontonkan. Saudara-saudara, di dunia yang semakin seperti itu, haruskah orang-orang saleh diam saja? Bukankah lebih efektif kalau kesalehan, kalau kebaikan itu diperlihatkan bagi banyak orang? Tujuannya apa? Ya siapa tahu orang-orang tersebut terinspirasi, mau mencontoh kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik. Oh ini kesalehannya senyap. Saudara-saudara, jadi dengan sangat efektif kalau kesalehan itu diberitakan agar dunia tahu bahwa di sini ini masih ada orang baik, masih ada orang saleh. Saudara-saudara yakin nggak bahwa di Jakarta ini masih ada orang-orang baik, orang-orang yang tulus?
Di tengah dunia yang semakin rusak dan bobrok ini. Saudara-saudara, hari Minggu yang lalu saya disentakkan oleh sebuah kejadian yang begitu mendadak. Hari Minggu itu saya tidak ada di sini, tapi saya ada di GKI Sumbawa 2, menjalankan tugas konsulen di sana. Saat itu kira-kira sekitar jam 2 kami sedang rapat PMJ. Jam 2 lebih, hampir setengah 3, handphone saya berdering. Saya angkat. Saya permisi keluar dulu dari ruangan itu. Lalu saya menjawab. Di ujung telepon sana, Cici menangis histeris. Cicinya Angelin. Nanang, kamu ada di mana? Kamu ada di mana? Iya, tenang Ci. Saya ada di gereja. Abang kecelakaan. Saya manggil suaminya Abang. Abang kecelakaan. Di mana? Tidak tahu. Ini teleponnya ada yang mengabarkan Cici. Baiklah Ci. Tenangkan dulu. Cari tahu posisinya di mana. Lalu dia telepon lagi. Posisinya ada di Emporium Fluid di situ. Ya sudah, saya akan izin dan segera menuju ke sana. Saudara-saudara, saya cepat menuju ke sana lewat kapuk, lewat belakang. Sewaktu di pik Pantai Indah Kapuk, telepon berdering kembali. Kali ini dari orang itu. Bapak ada di mana? Saya masih di pik. Kamu di mana? Saya di rumah sakit Atma Jaya. Saudara-saudara, saya mengatakan ya sebentar, mungkin 10 menit lagi saya akan sampai di sana. Betul, sekitar 10 menit itu saya sampai di rumah sakit itu. Saya langsung ke IGD. Di IGD itu, di depan itu sudah ada, kalau tidak salah, 5 atau 6 anak muda. Lalu mereka menatap saya dan langsung mengatakan, Pak Nanang ya? Iya. Perkenalkan, dia menyebutkan namanya, Wesley. Sebelumnya, saya turut berduka cita. Saya kaget. Kenapa? Kakak ipar Bapak sudah tidak tertolong lagi. Sudah meninggal. Saya buru-buru masuk. Dan memang menjumpai sudah meninggal. Nah, saudara-saudara, saya terus mengadakan percakapan. Percakapan dengan orang itu. Dia mengatakan, menceritakan. Saya melihat mobil yang dikendarai oleh kakak bapak ini di depan saya, tiba-tiba dia oleng ke kiri. Oleng ke kiri langsung nyuksruk ya. Masuk ke parit. Lalu saya berhenti dan saya call teman saya yang di depan balik lagi untuk menolong. Membuka dengan paksa pintu mobil itu. Mengeluarkannya. Lalu membawa ke rumah sakit ini. Saudara-saudara,
menolong orang yang seperti ini sangat tidak mudah. Kenapa? Beberapa anak muda ini harus berurusan dengan polisi. Dimintai keterangan, dibuatkan surat berita acara. Lalu waktu yang mereka pergunakan untuk itu jelas bukan sebentar. Dari menolong, membawa ke rumah sakit, nunggu saya datang, nunggu keluarga. Sesudah itu kemudian nunggu diproses dengan kepolisian. Ditanya macam-macam, alamatnya, KTP-nya. Coba pikir, apa yang kita lakukan andai kita di posisi orang itu. Lebih baik tinggalin aja, ngapain repot-repot. Toh nanti juga akan ada orang yang mengurus. Begitu kan. Saudara-saudara, disitulah saya diingatkan kembali masih ada orang baik. Kunci dompet semua diserahkan. Ini barang-barang Bapak itu. Sampai percakapan dengan polisi, si polisi itu mengatakan dengan jujur, iya Pak, memang hukumnya harus begitu. Harus diproses dulu, lama. Mungkin kalau saya yang jadi orang itu, saya akan lewat saja. Karena tahu prosesnya akan ribet. Jadilah saya mengingat seorang Samaria yang baik hati, yang menolong orang yang kerampokan. Kalau rampoknya itu masih ada di sana, apakah dia nggak dirampok juga? Lalu ia membawanya ke penginapan, mengganti bayarannya, ongkosnya, obatnya, dan seterusnya. Saya terheran-heran. Ada orang Samaria yang baik hati di sini. Tanpa gembar-gembor, aku ini siapa? Tanpa ditayangkan di media massa atau medsos bahwa aku nih lagi menolong, lagi mengangkat, dan seterusnya. Dilakukan dengan silent, dengan senyap. Saudara-saudara, berbeda dengan kita ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan yang seringkali ingin dikenang, diabadikan, dilihat oleh orang. Bahwa saya ini sudah melakukan perbuatan baik. Persis seperti para politisi saat sekarang. Ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik, membagi-bagikan sembako dan lain sebagainya, ya ujung-ujungnya kita tahu. Ketika ada bencana, segera sigap datang, menancapkan bendera partai, mengeksposnya supaya orang tahu. Tapi ketika nanti ini selesai ini, musim kampanyenya sudah selesai pula perbuatan-perbuatan baik itu. Saudara-saudara, benarkah kalau kesalehan itu dipamerkan? Bahasa Injil yang kita baca tadi, ini terjemahan baru yang kedua, itu lebih vulgar. Kebaikan kesalehan itu digembar-gemborkan gitu ya. Dipamerkan, lalu akan segera menular. Memberi contoh kepada orang lain, dan orang lain akan melakukannya juga. Saudara-saudara, di permukaan mungkin bisa tampak seperti itu. Orang akan berlomba-lomba melakukan kebaikan, kemudian menyebarkannya melalui media sosial. Pertanyaannya, apakah sungguh-sungguh demikian?
Apakah sungguh-sungguh demi kebaikan dan bisa menginspirasi, memberi contoh orang lain untuk berbuat baik? Belum tentu. Masih ada sifat lain dari manusia, yaitu ingin dikonfirmasi, ingin diakui, ingin pengakuan. Manusia kapan dan dimanapun berusaha mencari pengaruh, pengakuan, kekuasaan, kehormatan, dan status. Kita ingin diakui dan dianggap istimewa, lalu kemudian dipuji. Ada perasaan rasanya melayang ketika orang menyebut kita sebagai dermawan, orang baik. Saudara-saudara, dalam sejarah manusia, orang yang mempunyai pengaruh dihormati, berkuasa dan memiliki status sosial yang lebih tinggi, tentu memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan juga segudang kemudahan-kemudahan. Anda dikenal orang baik, Anda dikenal orang yang dihormati, maka Anda akan mendapatkan privilege, kemudahan-kemudahan itu. Saudara-saudara, kecenderungan kita tertarik untuk meniru perilaku yang membuat kita itu dihormati, disepakati, dipuji, dan memiliki status yang baik itu. Sebab orang-orang yang berstatus demikian senang untuk dimintai nasihat, disetujui, dihormati, dipuji oleh orang lain. Dan itu berarti jika suatu perilaku dapat membuat kita disetujui, dihormati, dan dipuji, kita merasa bahwa perilaku ini menarik. Demikian juga dalam ranah ibadah. Orang tertarik melakukan praktik ibadah oleh karena dengan cara itu dapat mendongkrak kesalehannya, pandangan orang lain terhadap dirinya, dan status sosialnya jadi naik. Untuk itu, maka perbuatan baik perlu dilihat orang banyak. Sebab tidak mungkin seseorang dapat pengakuan bahwa dirinya adalah orang saleh, lalu dipuji dan dihormati, kalau ia melakukan kesalehannya itu di ruang tertutup, ruang tersembunyi. Saudara-saudara, menjadi manusia yang saleh dan taat beribadah tidak salah. Bahkan harus. Ini adalah sesuatu yang baik, yang luhur. Namun, pikirkanlah, kalau kesalehan itu hanya untuk mendongkrak status sosial agar orang memandangnya sebagai orang yang baik, apakah tujuannya itu? Saudara-saudara, untuk yang terakhir inilah Yesus mengingatkan para muridnya. Praktik kesalehan akan menjadi berbahaya ketika tujuannya diarahkan untuk pemuliaan diri sendiri. Inilah yang akan menciptakan orang-orang munafik, akan menciptakan orang-orang yang mengeksploitasi sesamanya orang lain. Betapa tidak. Untuk kesalehan yang dipertontonkan itu, maka seseorang perlu orang lain untuk menerima yang disebut kebajikan itu. Saudara-saudara, ketika kita ingin dilihat orang baik, selain kita mempunyai sesuatu, kita butuh orang lain yang menerima kebaikan itu. Jadi orang lain itulah sebetulnya menjadi objeknya kita, perbuatan baik kita. Selain membutuhkan orang-orang sebagai objek yang menerima kebaikan,
Mereka yang ingin disebut orang-orang yang saleh juga membutuhkan orang-orang lain untuk dituding sebagai orang-orang yang tidak saleh, sebagai orang-orang yang berdosa, sebagai orang-orang yang jahat. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat ketika tujuan orang itu hanya untuk mendongkrak posisi harkatnya sebagai orang yang baik, maka yang terjadi ada dua hal. Akan membuat orang lain jadi objek kebaikannya. Yang kedua, akan ia membutuhkan orang-orang yang disebut orang yang berdosa, yang jahat, supaya dirinya terangkat. Akulah orang-orang yang saleh, yang taat beribadah. Saudara-saudara, inilah sebetulnya yang dilihat, yang dikecam, dikritisi oleh Yesus. Memberi sedekah, berpuasa dan berdoa adalah praktek ibadah yang baik dan sangat baik. Namun apa yang terjadi? Ternyata ini dapat kehilangan makna yang paling mendasar. Kalau sedekahmu itu hanya untuk dipuji, dipublikasikan, dilihat orang lain. Kalau berdoamu itu hanya menimbulkan decak kagum orang lain. Kalau puasamu itu juga hanya untuk supaya orang lain memujimu. Ini bukan kesalehan yang otentik, bukan kesalehan yang sejati, tapi kesalehan palsu. Ibadah yang palsu. Kenapa? Saudara-saudara, kalau itu yang dicanangkan bahwa saya melakukan perbuatan yang baik, sedekah, berdoa dan berpuasa, supaya orang memuji saya, kembali tujuannya adalah saya. Diri saya yang harus dipuji, dimuliakan. Padahal hakikat dari ibadah yang melahirkan kesalehan, ibadah itu artinya apa? Mengabdikan diri. Menjadi abdi dari Tuhan. Menjadi pelayan, menjadi hambanya. Pusatnya adalah Allah sendiri. Allah lah yang harus dimuliakan melalui ibadah kita. Bukan diri kita sendiri. Saudara-saudara, ibadah yang berorientasi terhadap diri sendiri akan membuat diri sebagai orang yang sombong. Yang menganggap diri paling benar dan paling saleh. Merasa telah memiutangi Tuhan. Lihat nih Tuhan, aku sudah memberikan sedekahku. Aku telah memberikan perpuluhan, persembahan. Aku memberikan kepada janda miskin. Aku memberikan kepada orang-orang miskin. Aku memberikan ini dan itu. Aku sudah bersedekah. Wajar dong kalau Tuhan membalasku. Membalasku dengan berkat-berkat Tuhan. Karena aku sudah melakukan kebaikan. Ibadah menjadi transaksi dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita menjadi merasa manusia yang punya hak memiutangi Tuhan itu. Padahal konsep ibadah bukan itu. Tetapi kita yang sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan, kita mengabdi kepadanya. Kita memberikan segalanya. Setiap apa yang kita lakukan. Kehidupan ini sebagai persembahan yang sejati, yang harum bagi Tuhan. Saudara-saudara, itulah yang dikritik oleh Yesus ketika kita merasa bahwa saya punya hak.
Yesus ingin mengembalikan praktik ibadah itu pada hakikatnya. Bahwa praktik ibadah atau kesalehan itu harus melalui jalan yang senyap. Tidak usah digembar-gemborkan. Tidak usah dipamerkan. Ibadah itu cukup didedikasikan hanya untuk Tuhan. Yang tidak kelihatan tetapi Maha melihat. Ibadah itu dilakukan dengan kerendahan hati, ketulusan, ucapan syukur, dan tidak menjadikan sesama itu sebagai objek untuk kebaikan dan penghakiman. Alih-alih menjunjung tinggi dan berjuang untuk keadilan bersama, kepedulian terhadap penderitaan umat manusia dan lingkungan, serta solidaritas. Pengakuan dan pujian orang lain sama sekali bukan tujuan ibadah orang Kristen. Sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita, tujuan ibadah kita bukan puji-pujian dari orang lain. Dengan melakukan kesalehan yang diajarkan oleh Yesus, percayalah bahwa terangmu itu akan bersinar dari dalam. Tidak perlu engkau mengeksposnya, menggembar-gemborkannya, memamerkannya. Terang itu yang akan membentuk karaktermu, pola pikirmu, tutur katamu, dan tingkah lakumu. Sehingga dengan sendirinya orang akan mengenalmu sebagai, ini loh anak Tuhan. Ini loh hamba Tuhan yang seperti ini. Saudara-saudara, bukankah dengan cara seperti ini, kesaksianmu itu akan lebih efektif, akan lebih orisinal, otentik, dan dapat dirasakan membawa pengaruh. Reputasimu sebagai orang saleh tidak akan hilang lantaran tidak dipublikasikan, percayalah. Sebaliknya, orang-orang yang bersentuhan denganmu akan merasakan bahwa kamu ini adalah garam. Walaupun tidak terlihat, tapi terasa asinnya. Terasa pengaruh baiknya. Kamu ini adalah terang. Walaupun kamu tidak mempublikasikannya, itu nyata dari segala apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudara, jadi jika hari ini kita memasuki masa raya Paskah, marilah kita juga menjalani pertobatan yang sesungguhnya. Minimal bertobat dari cara hidup, cara ibadah kita. Dan pertobatan itu juga akan kita nanti sama-sama rasakan dengan menorehkan apu, mengingatkan kita supaya bertobat. Tapi jangan lagi abu ini kemudian yang ada di dahi kita dipoto, diekspos lagi. Sebab dengan demikian bukan lagi senyap ibadah kita. Tapi jadi pamer lagi. Bahwa saya ini sedang bertobat. Ada salib di jidat saya. Ini cukup mengingatkan bagi diri sendiri. Kamu yang dari abu kelak akan kembali menjadi debu. Bertobatlah. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita. Amin.